Hey, hai, hello. Apakah kalian pernah merasa punya niat untuk melakukan sesuatu, tapi karena ada terlalu banyak hal yang dipikirkan, akhirnya lupa. Karena sudah lupa, kalian tidak jadi melakukan satu pun hal itu dan berujung tidak produktif. Sebenarnya ada tips dan juga trik agar kita bisa tetap produktif meskipun punya segudang kegiatan yang ingin dilakukan. Mau tahu caranya seperti apa? By the way, selamat datang di channel aku ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Endang Ali, seorang ibu rumah tangga yang ingin berusaha tetap produktif walau hanya tinggal di rumah aja. Buat yang baru mampir, jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga komen ya. Guys, untuk di video kali ini kita akan belajar 6 langkah mengatur jadwal agar lebih teratur. Kenapa sih kita perlu mengatur jadwal dengan kesibukan-kesibukan yang berbeda? Entah itu sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, pekerja kantoran atau seorang karyawan, ataupun sebagai seorang ibu rumah tangga, dan apapun jenis pekerjaannya. Tapi pasti semua orang mempunyai kegiatan yang perlu diselesaikan. Tidak jarang kegiatan itu kadang lebih dari membuat kita bingung harus menyelesaikan mana terlebih dahulu, dan dengan membuat jadwal kita bisa melakukan kegiatan lebih efektif dan juga lebih efisien. Teman-teman, berikut langkah-langkah untuk membuat sebuah jadwal. Yang pertama yaitu brainstorming. Hal yang paling pertama yang harus dilakukan dalam membuat sebuah jadwal adalah menulis semua kegiatan yang ingin kita lakukan. Kegiatan itu tidak selalu harus berada dalam suatu konteks yang sama ya. Bisa juga dengan berbagai jenis kegiatan, mulai dari akademik hingga non-akademik. Pastikan untuk menulis kegiatan dari yang terlihat penting hingga yang tidak penting. Tujuannya adalah untuk supaya setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur. Langkah yang kedua yaitu breakdown task. Apa itu breakdown task? Breakdown adalah memilih setiap kegiatan dari yang kompleks menjadi lebih simple dan juga lebih detail ya. Semua kegiatan yang telah dituliskan di poin pertama kita pilih dalam langkah kedua ini. Dengan melakukan breakdown ini, kita akan dimudahkan otak kita untuk mencerna informasi yang harus dilakukan. Hal ini juga dapat membantu agar kita tidak kehilangan isu-isu penting di setiap kegiatan. Misalnya ya, hari ini aku mau belajar tentang marketing gitu ya. Marketing masih berupa hal yang sangat kompleks, masih sangat luas ya. Jadi kita bisa kita pilah lagi menjadi hal yang ingin aku pelajari adalah segmenting, targeting, and positioning. Dan juga kita terapkan metode AIDA. Dengan memilih kegiatan, otak kita secara otomatis menjadi lebih fokus ke hal-hal penting yang harus dilakukan. Kita lanjut ke langkah yang ketiga yaitu priority scale atau skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan tersusun dalam daftar, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat ditunda pemenuhannya. Ada dua kategori dalam skala prioritas yaitu urgent and important. Urgent adalah kegiatan yang harus dilakukan dengan segera, sedangkan important adalah kegiatan yang penting untuk dilakukan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman, dimulai dari kuadran yang pertama yaitu urgent and important. Kegiatan yang berada dalam kuadran ini adalah kegiatan yang perlu dilakukan pertama kali. Contohnya, ketika ada atasan atau guru kita yang memberikan tugas yang memiliki deadline hari ini juga jam 5 sore. Atau bisa juga ketika ada kerabat atau keluarga yang masuk rumah sakit sehingga kita perlu menjenguk mereka dengan segera. Lanjut ke kuadran yang kedua yaitu important but not urgent. Kegiatan yang berada dalam kuadran ini itu penting, tapi tidak perlu dilakukan segera. Biasanya kegiatannya adalah kegiatan yang mempunyai tujuan jangka panjang. Jadi semua kegiatan yang ada di kuadran 2 ini dapat dilakukannya nanti. Contohnya adalah ketika kita diberikan tugas yang deadline-nya 1 minggu lagi. Bisa juga kegiatan olahraga, mempelajari skill baru, atau teknik pengembangan diri lainnya.
Oke, kita lanjut di kuadran yang ketiga, yaitu urgent but not important. Sifatnya itu segera ya teman-teman, namun tidak terlalu penting. Contohnya membantu teman kelompok yang mengalami kesulitan. Bisa juga ketika kita mendapatkan panggilan telepon, email, atau meeting secara mendadak yang tidak sesuai dengan minat kita. Setiap kegiatan yang ada di kuadran ini itu disarankan bagi kita untuk mendelegasikannya kepada orang lain. Dan yang terakhir, kuadran yang keempat, yaitu not important and not urgent. Pastinya yang harus diingat adalah semua kegiatan yang berada di kuadran ini itu harus dihilangkan, karena kegiatan yang ada di kuadran ini tuh menghabiskan waktu kita secara percuma. Contohnya ketika kita terlalu fokus dengan sosial media, scrolling tentang kehidupan orang lain, dan juga overthinking. Lanjut untuk langkah membuat jadwal selanjutnya yang keempat, yaitu membuat agenda yang smart. Bentuk agenda yang tidak selalu harus berbentuk seperti buku yang kita tulis ya. Bisa juga menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kita. Tapi harus diingat, apabila menggunakan agenda smartphone, jangan terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting. Contohnya aplikasi yang sangat mudah dijadikan agenda adalah Google Calendar. Dengan Google Calendar, kita dapat memasukkan dan juga mengedit kegiatan dengan mudah dimanapun kita berada. Selain itu juga, aplikasi ini juga akan memberikan notifikasi tentang kegiatan yang sudah waktunya agar kita lebih on track dengan jadwal. Apabila teman-teman lebih ke tipe yang suka menulis secara langsung, pastikan agenda teman-teman mempunyai ukuran yang pas untuk dibawa kemanapun. Gunakan juga teknik color code untuk mengkategorikan kegiatan yang sama. Gunakan maksimal 5 warna agar tidak terlalu memusingkan. Pewarnaan ini dapat dibagi berdasarkan kategori lama waktu mengerjakan dan juga sesuai dengan deadline yang ada. Jangan lupa untuk membuat agenda yang sesuai dengan kepribadian kalian. Bereksperimenlah dengan warna, gambar, dan juga bentuk tulisan, dan juga buatlah agenda ini menjadi sangat mencerminkan kepribadian kita ya. Langkah selanjutnya untuk membuat jadwal adalah buat to-do list yang baik. Membuat to-do list dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Namun kadang kita masih membuat to-do list yang belum baik ya, sehingga menjadi kurang efektif. Nah, bagaimana caranya untuk membuat to-do list yang baik? Yang pertama adalah kita harus membagi berdasarkan rule 1-3-5. Dengan rule 1-3-5 ini, kita akan memiliki terlalu banyak kegiatan, dapat membatasi kegiatan agar lebih realistis. 1 tugas besar, 3 tugas sedang, dan 3 tugas kecil. Selanjutnya, apabila kalian mempunyai waktu yang efektif di jam tertentu, bagi kegiatan berdasarkan kegiatan yang membutuhkan energi tinggi, sedang, dan juga kecil. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui kapan harus mengerjakan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu membagi kegiatan sehari dalam kuadran jam. Hal ini memudahkan kita untuk tetap fokus. Yang selanjutnya adalah bagi to-do list dengan skala yang lebih besar. Apabila kalian sering tidak fokus karena kegiatan dalam 1 minggu terlalu banyak, kemudian kita kelompokkan kegiatan yang memiliki tema yang sama dalam 1 hari. Mudah kan? Paham kan teman-teman? Oke, kita lanjut untuk yang langkah terakhir. Stop doing list. Langkah yang terakhir adalah membuat jadwal agar menjadi lebih efektif dan juga efisien. Adalah membuat stop doing list. Ini adalah lawan dari to-do list ya teman-teman. Apabila to-do list adalah berisi tentang kegiatan yang dilakukan, sedangkan stop doing list berisi kegiatan yang seharusnya kita tunda atau kita eliminasi aja. Dengan membuat stop doing list, kita dapat lebih fokus terhadap hal-hal yang lebih penting. Jadi, usahakan dulu untuk mengerjakan semua kegiatan yang ada di dalam to-do list kita, dan ketika kegiatan sudah selesai atau ada waktu kosong, nah hal-hal yang ada di stop doing list ini baru kita lakukan. Misalnya, stop buang waktu dengan hal-hal yang tidak kita sukai,
stop membandingkan diri dengan orang lain, stop mengecek email dan juga sosial media kalian secara terus-menerus. Nah, itu dia teman-teman 6 langkah mudah membuat jadwal lebih efektif dan juga efisien ya. Semoga apa yang aku sampaikan kepada teman-teman semuanya bisa dipahami dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. So, aku juga di sini hanya sekadar sharing kepada teman-teman semuanya. Di sini juga diri aku pribadi sedang dalam perbaikan juga, sedang dalam usaha yang sangat keras untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah sampai di ujung video ini. Jangan lupa untuk beri dukungan dengan cara like, subscribe, dan juga like video ini. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.